wangi banget coy, enak banget nih. Empuk banget. Babi ya? Udah, stop dulu, nggak usah lagi. Karena kita ada muslim, nggak usah makan babi lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Halo coy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel YouTube Ngaji Cerdas, mencerdaskan umat bagi mereka yang mau berpikir. Yeay, luar biasa teman-teman semuanya ya. Hari ini alhamdulillah kita ketemu lagi. Ya, saya sekarang lagi sama siapa ini Bang? Namanya siapa? Umar. Bang Umar. Assalamualaikum Bang Umar. Waalaikumsalam. Tinggal di mana Bang Umar? Sekarang ada di daerah Jawa Tengah. Oh, daerah Jawa Tengah coy. Waduh, kita walaupun beda daerah, beda suku, beda bangsa, beda negara, tapi karena agama Islam ini mempersatukan umat, betul nggak? Masya Allah. Masya Allah, setuju ya teman-teman semuanya ya, subscriber dimanapun Anda berada. Jangan lupa ya, like, komen, share, dan subscribe channel ini. Oke? Nah, di depan kita ini ada makanan coy, aduh enak banget ini. Ini apa ya? Daging. Daging apa ini Bang Umar? Rendang sapi. Rendang sapi. Ini apa ini? Ini ikan. Ikan. Apa nih ya? Ikan kakap. Oh, ikan kakap tuh coy. Waduh, ini pasti enak banget. Ini kalau pengen tahu kenapa kok bisa ada daging di sini? Apa ya permasalahannya ini? Untuk kan bentar lagi Idul Adha ya. Oh, bentar lagi bakal ada sembelih korban. Iya, daging sapi, daging kambing. Tapi daging yang dulu Bang Umar makan tuh apa sih sebelum daging sapi sama kambing tuh? Ya nggak beda-beda jauh seperti yang antum makan. Oh. Daging apa itu ya? Kira-kira B apa tuh? Ya B1 B2. Oh, B1 B2. Saya nggak tahu tuh B1 B2 apa, nggak pernah makan deh. Nah, makannya cuma ayam, sapi, kambing ya. Kayaknya nggak Masa sih? mungkin lah. Kayaknya nggak mungkin kalau Cindo nggak makan. Iya, ya. Nggak makan yang seperti itu. Emang Bang Umar orang mana? Saya dari Batak. Sumatera Oh, Utara. Batak. Berarti makannya B1, B1, B2. B2 ya. Kalau Koko apa? Saya B1 dulu- aja atau B2 atau dua-duanya juga suka? Mungkin dulu pernah nyicip ya guys, nyicip daging B2 ya. Tapi setelah saya tahu kebenaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Sallallahu alaihi wasallam. itu bener deh, enak banget daging kambing, daging sapi, daging ayam, tinggal daging onta yang belum ya, itu ada di Arab Saudi ya. Ya semoga teman-teman semuanya di sini yang belum pernah ke Arab Saudi dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa berangkat umroh dan haji. Amin. Biar bisa nyobain Amin. daging onta. Itu sih Amin. saya dengar-dengar Bang Umar katanya enak banget daging unta, apalagi daging unta yang masih muda. Nah, itu lemaknya sehat, dagingnya bergizi, penuh dengan vitamin. Nah, kalau daging-daging yang di luaran sana yang nggak perlu kita sebutkan namanya itu kandungan lemaknya lebih banyak daripada dagingnya. Kan yang kita cari ini dagingnya ya. Dagingnya. Kalau lemaknya itu hanya sepersekian puluh persennya buat nutrisi pada tubuh. Tapi ya kita cari ini dagingnya. Nah, kalau daging sapi, daging kambing itu kan lebih full kepada dagingnya daripada lemaknya kan. Tapi itu enak banget tuh Bang Umar kalau namanya dagingnya. Saya udah puyeng banget ini. Karena udah ada makanan di sini soalnya. Masyaallah. Kita cobain ya. Mau nggak coy? Ya. Cobain ya. Oke, bismillah. Masyaallah. Bang Umar satu aja ya. Siap. Dagingnya satu aja. Siap. Karena saya ini juga kalau saya pencinta ikan. Oh, mencetak ikan. Tapi ntar saya juga mau ini. Siap, tafadhol.
Ini ada berapa, gengs? 1, 2, 3, 4, 5. Bang Umar berapa tadi? 1. 1 aja, ya Allah. Yang Bang Umar yang sabar ya, yang tabah. Siap. Oke, gengs. Sebelum makan, jangan lupa ucapkan doanya Bismillah. Nah, alhamdulillah. Bang Umar udah doa belum tadi? Kan belum makan. Oh, belum makan ya? Saya udah ucap doa Bismillah, ya kita makan. Nih ya coy, daging itu, wah, empuk banget nih, juicy sekali. Empuk banget nih, juicy banget. Nah. Ini malah nyampur nih, daging sama ikan nih. Iya, boleh, nggak masalah makan daging sama ikan. Wong dihalalkan kok, mau dicampur satu mix gitu. Ini nasinya empuk banget, perak tapi sedikit pulen, enak jadinya. Udah pernah belum coy makan daging sapi dilahap satu kali gini aja? Bang Umar, saya ini masih bertanya-tanya ya. Iya. Kan Allah menciptakan sapi, ayam, kambing, unta, babi, anjing, kucing, kelinci, kuda, segala macam ya. Tapi kenapa kok Allah itu mengatakan di Al-Quran bahwa ini yang kuhalalkan untukmu dan inilah yang diharamkan untuk kalian makan. Sampai tegas banget gitu di Al-Quran pernyataannya. Ini kan kalau secara logika enak ya. Iya. Terus sama daging babi, kita sebut aja ya babi ya. Iya. Itu kan enak ya Bang Umar ya. Iya. Dagingnya empuk, enak juga. Tapi kenapa diharamkan? Saya pengen tahu nih dari Bang Umar gitu. Karena kan saya masih belajar juga ya Bang Umar. Islam itu kan, ini yang saya dapat ilmunya ya. Tapi walau alam kalau misalkan antum nanti ketemu apa ya ustadz atau orang yang lebih apa namanya berilmu daripada saya, tentunya banyak ya daripada yang berilmu. Karena saya juga masih baru belajar Islam, baru kurang lebih 4 tahun. Seperti itu. Jadi Islam itu kan agama yang berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam berserahnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya mengikuti perintah dan larangan yang memang Allah sudah sebutkan di dalam Al-Qur'an dan hadis. Kalau misalkan perkataannya Allah kan Al-Qur'an, kalau misalkan yang perintahnya Rasul hadis, dan Al-Qur'an dan hadis itu tidak akan pernah bentrok. Apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan apa yang diperintahkan oleh Rasul di dalam hadis itu akan selalu sama, balance. Oh, begitu. Nah, berserahnya seorang hamba yang memang Allah inginkan baik melalui Quran dan hadis ialah mengikuti perintah dan larangannya. Mengikuti perintah dan juga menjauhi larangannya. Nah, salah satunya itu makanan. Mengapa ada daging yang dilarang, ada daging yang dimakan oleh seorang hamba yang mengaku Islam, yang mengaku cinta kepada Allah dan Rasulnya, yaitu tanda seorang hamba itu taat kepada Allah, ya udah taat aja. Makan makanan yang memang udah Allah Subhanahu wa taala perintahkan, dan jangan makan makanan yang memang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya larang. Seperti itu. Walaupun nanti di dalam dunia sekarang ya, zaman modern, ilmu kedokteran, ilmu ya banyak ilmu lah
yang zaman sekarang berusaha mendeteksi apa sih yang terkandung dalam sapi, apa sih yang terkandung dalam kambing, daging, apa yang terkandung di dalam daging babi, ya, apa yang terkandung di dalam daging anjing. Ya kan baru-baru sekarang ini, baru-baru iya, teknologi benar, sekarang benar, ini, benar, teknologi kesehatan, kedokteran dan sebagainya. Tapi kan memang sebelumnya, walaupun memang sekarang udah terbukti ya, ada kandungan-kandungan yang negatif lebih banyak di daging babi dan daging anjing. Tapi walaupun begitu kan, ratusan ribuan tahun sebelumnya Allah sudah perintahkan. Oh, saya ngerti. Rasul sudah perintahkan. Iya, iya, Jadi iya. sebenarnya walaupun nggak ada sains sebenarnya, walaupun nggak ada ilmu sains yang ingin membuktikan, tetap seorang hamba itu yang mengaku dirinya percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai ilah, sebagai Rabb, dan juga mengaku Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabinya, itu udah terima aja gitu, samina wa atona gitu. Jadi ya tanda cinta kita kepada Allah, tanda kita cinta kepada Nabi, tanda kita berserah kepada Islam, makanlah yang memang sudah dihalalkan ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Dan jangan makan yang sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti itu Pak. Saya nyambung nih Bang Umar, kan gini ya, para ilmuwan, para dokter, ahli gizi atau segala macam kan ngomong gini ya, tuh daging babi boleh kok dimakan, itu udah ada peternakannya, udah makan yang pakan sehat, nggak makan rakus sembarangan lagi, perawatannya steril, higienis, bahkan sampai pakan yang bergizi pun dikasih ke babi. Tapi tetap aja saya ngerti nih maksud nih Bang Umar, maksudnya kalau udah Allah mengatakan itu haram, mau itu dagingnya nggak ada cacingnya lagi, lebih full daging daripada lemak. Tapi kalau udah hakikatnya itu Allah katakan haram, ya udah berarti haram, selesai. Gitu ya, bukan berarti oh itu karena ada daging yang gini-gini, itu secara ilmiah. Nah waktu itu Bang Umar, saya dulu sempat ngeliat, kan saya mikir ya waktu itu, kalau daging babi haram karena ada cacingnya, lah dulu saya pernah nyuci jeroan sapi waktu lagi kurban Idul Adha, kok di handuknya ada cacing juga, tapi kan babi juga ada cacing. Nah di situ kan saya mikir, oh ternyata tolok ukur halal haramnya itu bukan dari sains yang kita lihat, tapi itu udah Allah katakan haram, ya udah selesai haram, mau ngapain lagi? Jadi saya gini analoginya, kalaupun di saat zaman Nabi SAW itu kan Al-Quran lagi turun kan bertahap. Kalau Allah mengatakan diharamkan bagi kamu ayam, ya udah berarti selesai, Allah mengharamkan ayam. Nah sama halnya tuh kayak umat Yahudi Bang Umar, mereka diharamkan makan apa? Daging kelinci nggak boleh, daging onta juga nggak boleh, daging burung yang berjenis mereka itu macam-macam. Bahkan kambingnya aja ada aturan itu yang boleh dimakan bagian-bagian tertentu, yang lainnya nggak boleh. Kan gitu Bang Umar ya. Nah itu saya jadi mikir, oh berarti ini udah bukan soal hukum sains lagi pengharamannya, tapi emang udah ketentuannya dari Allah begitu. Nah karena kita umat muslim, alhamdulillah ya, karena kita sebagai umat muslim, kita dihalalkan makan ayam boleh, sapi boleh, kuda boleh, kelinci boleh, kambing boleh, unta boleh. Sedangkan Yahudi nggak boleh, karena emang hukumnya mereka seperti itu. Sedangkan di hukum Islamnya kita boleh makan gitu kan Bang Umar ya, termasuk ikan-ikan yang di lautan boleh makan juga kan. Nah itu tuh spesialnya menjadi umat muslim ya coy, enak banget jadi umat muslim tuh, makan daging kambing boleh, ayam boleh, sapi boleh, kelinci, kuda dihalalkan semuanya. Yang nggak boleh kan cuma daging babi sama darah ya, daging anjing, daging dan anjing juga binatang yang apa namanya pemangsa, karnivora, kayak harimau. Pokoknya kalau dia seperti itu. Hewannya ini makannya daging juga, berarti haram. Kucing pun juga nggak boleh ya. Kucing, anjing, babi itu diharamkan. Ini bukan karena ini ya Bang Umar ya, secara sticknya itu karena dia ntar begini enggak. Tapi karena emang udah Allah mengatakan haram, udah selesai. Simple aja ya sebenarnya ya, nggak usah kita yang gimana mikir jauh gitu. Justru gini, kan ada permasalahan tuh. Ada kasus
makan daging babi, kan orang bilangnya nggak boleh karena ada cacing pitanya. Nah, di zaman modern ini justru bisa ada kemungkinan ada daging babi kalau dimasak nggak ada cacing pitanya. Ya kan jadi problem kalau misalkan dasar makan haram daging babinya gara-gara itu. Makanya tadi dari awal aku Ana udah sebutkan bahwa ya kita nggak makan daging babi bukan karena ada cacing pita, nggak ada cacing pitanya, namun karena udah perintahnya Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Jadi walaupun ada daging babi nggak ada cacing pitanya, ya tetap haram karena memang zatnya itu udah memang Allah udah haramkan buat kita gitu. Sama nih kayak gini Bang Umar, saya pernah dengar kisahnya di zaman Nabi sahabat ya. Dulu kan kedelai atau keledai sih? Keledai. Keledai ya? Oh bukan kedelai. Keledai juga haram. Nah iya, jadi dulu gini, saya kalau nggak salah ya Bang Umar ya, Allahu a'lam ya teman-teman ya. Dulu daging keledai itu sebelumnya hewannya digunakan untuk hewan tunggangan. Saat itu para sahabat pengen nyembelih daging keledainya buat dimakan karena kan lapar gitu ya. Tiba-tiba Allah langsung berfirman gitu, langsung turun firman hadis atau Al-Quran ya kalau nggak salah ya, saya lupa ya Bang Umar ya. Kalau nggak salah itu turunlah firman bahwa atau hadis gitu, daging keledai itu haram bagi kalian. Jadi udah mau pisau nih langsung di depan lehernya gitu, di depan daging keledai ya. Karena langsung turun firmannya begitu, wah haram. Ya udah selesai, nggak boleh. Udah diharamkan begitu kok. Kan sahabat juga bingung kan, ini kenapa diharamkan? Tapi enggak, langsung aja. Udah selesai, nggak jadi disembelih karena perintah itu. Karena kan kalau muslim itu tunduk berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah udah mengatakan babi haram bagimu, oh ya udah selesai, udah haram, nggak bisa makan. Keledai haram bagimu, ya udah selesai, nggak usah dimakan kayak gitu. Kan masih ada alternatif nih, kayak daging nih ya teman-teman. Nih. Mau dong. Nah jadi waktu itulah kelas sahabat ya, kelas sahabat. Makanya sebaik-baiknya golongan itu ya setelah Nabi ya sahabat itu. Ya karena mereka ya langsung samina wa ta'ana, nggak ada protes. Misalkan udah gini kan, udah potong keledai gitu kan, udah mau hampir, kok ini mau bentar lagi dong, nggak ada alasan gitu. Memang itulah sahabat. Jadi langsung berhenti samina wa ta'ana. Beda sama kita yang hidup zaman sekarang, apa-apa terobos udah, aduh. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Makanya sahabat itu ya dijamin masuk surga. Ada jamin langsung dari Rasulullah karena mereka bukan hanya taat dalam hal omongan tapi juga tindakan. Bahkan bukan hanya tindakan, menyerahkan nyawanya siap untuk Rasul. Nah, ini juga ada analogi bagus nih, Bang Umar. Tahu nggak waktu kita lagi ihram nih, kan lagi ihram ya, mau umrah atau haji, ada kan larangannya ya, dilarang kita berburu binatang apa tuh namanya? Nah, kalau itu aku belum belajar soalnya belum umroh juga aku. Belum umroh. Ya, jadi belum umroh. Jadi kalau biasanya kan kalau kita belajar tentang sesuatu kayak umroh, tentang ihram tadi, kadang kalau misalnya kita belum pernah melakukan, belum pernah. Walaupun kita pernah belajar, biasa lupa. Lupa ya. Kasusnya nanti di bab fikih itu biasanya ustadz-ustadz yang pernah ngaji tentang fikih. Ini agak lain ya nanti tentang bab haid nifas itu. Walaupun nanti mereka sudah pernah belajar, ada beberapa ustadz yang pernah mengkajikan itu. Nanti kalau misalkan pun apalagi yang belum nikah, biasanya lupa. Nah, termasuk aku juga. Tentang bab ihram itu satu sisi pernah belajar sedikit tapi banyak lupanya. Karena ya doain aku doain. Ya, amin ya teman-teman. Biar dapat kesempatan. Ya. Saya lagi nih Bang Umar, waktu saya lagi manasik kan dijelasin ya, dilarang berburu hewan darat. Kalau nggak salah hewan darat gitu ya. Nah itu ada kisahnya. Saat itu sahabat kan lagi perjalanan ya, lagi perjalanan dari gurun pasir. Beda kalau kita sekarang mah pakai pesawat, sudah sampai, naik bus, sudah selesai kan nyampe. Dulu kan jalan kaki, pasti dong namanya perbekalan.
makan minum itu jadi utama, duit udah nggak ada artinya. Gue bisa makan bisa minum buat bertahan hidup kan. Nah, karena ada larangan dalam bab ihram itu dilarang berburu hewan, tiba-tiba hikmah dari Allah Subhanahu wa taala itu hewan-hewan yang dilarang berburu mendekat gitu dan jinak. Ini kapan aja mau disembelih, mau dimakan juga boleh, tapi kan udah larangan. Dan karena luar biasanya yang saya takjub gitu ya, Bang, itu imannya di atas rata-rata, padahal lagi lapar, lagi butuh. Hewan udah mendekat, udah gini-gini, desel-desel. Jadi mau disembelih pun juga kata sehan gitu ya, gue udah siap disembelih, udah makan gue nggak apa-apa gitu. Tapi kan itu ujian ya, lu mau taat atau enggak gitu. Kamu mau nggak taat dengan perintahku, kayak gitu. Yang dari larangan bab ihram tadi, kalau di luar ihram kan lain cerita ya. Tapi ini dalam keadaan berihram dia nggak boleh makan yang daging buruan itu. Ternyata sahabat nggak ngelakuin itu, tetap aja pada perjalanannya menuju Masjidil Haram. Tuh masya Allah luar biasa imannya itu loh yang wah mantesan dijamin surga Bang Umar. Kita boro-boro ya, sholat masih astagfirullahaladzim bolong-bolong, puasa masih ada mokel-mokelnya juga. Mau berharap surga ya kita harus berbenah dulu lah, banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah. Salah satunya caranya apa coy? Hindari makanan-makanan haram, hindari minuman-minuman haram. Coba itu aja dulu. Misalnya kita masih suka makan apa? Babi ya. Udah stop dulu, nggak usah lagi. Karena kita udah muslim, nggak usah makan babi lagi ya. Ya nggak Bang Umar? Sama satu lagi kok. Jadi di dalam haramnya itu kan ada dua. Yang satu itu zatnya, zat makanannya itu. Ya kayak misalnya kalau daging babi, daging ya seperti yang tadi kita udah sebutkan, alkohol, dan juga cara memperolehnya. Nah, terkadang daging, nah nih kayak rendang ini, dagingnya halal. Dagingnya halal. Tapi kalau misalkan cara memperolehnya dengan mencuri, nah itu tetap haram hukumnya. Jadi bukan hanya zatnya, tapi juga bagaimana kita cara memperoleh makanan atau minuman itu. Perbuatannya. Ya, perbuatannya. Jadi ya harus kita kerja atau enggak misalkan pun kita dapat sumbangan. Jadi istilahnya minimal uangnya uang halal gitu, bukan kita uang mencuri atau uang hasil yang merampok, begal dan sebagainya. Ini ada yang lebih apa ya bahasa jaksnya lah, koplak lagi. Tahu nggak Bang Umar? Iya, betul. Jadi ada orang nih, dia kesehariannya dapat duit, penghasilan. Uang penghasilannya dipakai buat main judi online. Kan sering rungkat ya. Sekalinya dapat hasil agak seberapa, dibilang, wah nih gua dapat hasil nih, dipakai buat beli apa? Buat beli makan, Bang, makan daging, nasi. Jadi nasinya halal. Sapinya, ayamnya, telurnya, sayurnya halal. Tapi caranya masa dari judi online sih, kan harusnya mikir gitu ya. Udah tahu judi haram. Terus udah rungkat, uangnya anyep gitu, sekalinya dapat gak seberapa dipakai buat beli makan. Itu nggak mikir namanya loh, nggak tahu lagi deh tuh Bang Umar. Orang konsep kayak begitu tuh. Dan banyak kayak gitu ya, heran deh. Nah ini aku waktu itu di pondok itu dapat pesan dari Kiai. Nah beliau tuh mengatakan begitu. Ya kalau misalkan pun kita bertemu dengan orang-orang demikian, kita tentunya yang udah punya ilmunya atau enggak yang udah mempunyai apa namanya belajar agama, walaupun sedikit demi sedikit, kita jangan membenci orangnya. Ya kita benci perbuatannya ya. Yang kita benci adalah perbuatannya, dan kita harus mendoakannya supaya hidayah itu bukan hanya buat kita yang yang dari kafir ke Islam, tapi juga mereka yang mungkin dari lahir dari Islam tapi perbuatannya agak menyimpang dari ajaran Islam. Kita minta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah juga memberikan hidayah kepada mereka. Hidayahnya itu hidayah
supaya yang tadinya mereka Islam tapi punya perbuatan jahiliyah menuju Islam yang tapi perbuatannya lebih Islam lagi. Islam kafah. Nah, Islam kafah ya netizen semuanya subscriber. Nah, itu. ini seperti kepada visi misi Ngaji Cerdas untuk mencerdaskan umat bagi mereka yang mau berpikir. Makanya kita tuh harus mikir ya teman-teman ya. Udah tahu itu haram, udah tahu itu merugikan. Kok masih mau dilakuin? Kalau udah tahu ya tinggalkan semuanya itu ya. Setuju? Setuju? Oke, teman-teman semuanya setuju ya Bang Umar ya? Saksi ya pada setuju. Alhamdulillah ya Allah, banyak yang mau hijrah, udah nggak mau makan daging yang haram-haram lagi, nggak mau makan lagi daging dari hasil pendapatan yang haram. Alhamdulillah pada mau tobat semuanya. Saya percaya teman-teman pasti pada mau hijrah kok. Yuk kita sama-sama hijrah berubah ke arah yang lebih baik lagi ya. Ini saya belum cobain nih daging ikannya nih Bang Umar. Tafadhol. Tafadhol. Tapi ini biasanya apa ya? Makannya pakai jari kalau ikan ini. Oh gitu. Tapi ini kan udah ada garpu, sendok. Sunahnya tangan ya? Ya, sunahnya tangan. Enak nasi padang yang pakai tangan. Ini daging ikannya. Wah, wangi banget coy. Enak banget nih. Empuk banget. Kamera. Kita makan dulu kecil. Mas Apri. Gak disisain deh. Nasi kurang aja. Kalau Riko kan lagi diet. Lagi diet kan ya? Kalau diet boleh sesekali makan enak. Tapi ada juga yang namanya diet carnivore. Itu diet makan daging doang. Nah, ini kan daging nih. Daging ya tuh. Tuh, gimana? Tapi kekurangannya Mas Asep bikin kantong jebol. Bandingin ini sama semua dulu sama daging B1, B2 apa bedanya? Nah, kalau daging B1 itu daging anjing ya, itu agak panas. Walaupun apa ya, dia kalau lebih panas dari ular lah, lebih kalah dari ular, tapi tetap panas. Kalau daging ular itu lebih panas lagi. Nah, terus kalau daging babi itu ya dia lembut ya. Ya tergantung cara masaknya juga ya. Enak juga. Jadi kalau misalkan daging, makanya itulah. Kalau misalkan dibilang daging yang terenak, pasti bilangnya pasti daging babi. Babi ya. Iya. Ya, kalau kita yang udah muslim kan Ya itu. Nah, saya juga Kalau heran nih. aku kalau misalkan aku yang pernah makan daging-dagingan, itu kalau aku sendiri ya, aku merasa daging babi itu daging yang paling enak. Paling enak babi Paling ya. enak. Tapi itu tadi kembali kepada syariat. Syariat. Allah Subhanahu wa taala udah mengharamkannya. Khinzir. Ya. Nah, terlepas dari keharaman yang memang udah Allah Subhanahu wa taala sudah perintahkan, kembali kepada babi ya, sifat-sifatnya. Oh, emang sifatnya apa tuh Bang Umar? Menarik nih Jadi, kayaknya ya. Dulu itu waktu masih zaman kampus ya, itu ada namanya Oh, di mana kampusnya? ya ada di daerah Malang. Oh, daerah Malang. Tapi Malang itu ini Jawa Timur. pengabdian masyarakatnya di daerah Kediri. Oke. Ada di situ suatu desa yang mayoritas Nasrani semua. Oh. Jadi ada satu desa yang mayoritas Islam, di tetangganya ada mayoritas Nasrani. Nah, yang mayoritas Nasrani ini ada satu pengusaha yang punya peternakan babi. Itu keturunan dari babi Australia. Jadi gede-gede, besar-besar. Taringnya itu sampai melukai dirinya sendiri. Nah, ada waktu itu tuh nggak sengaja kan kasih makan, nggak sengaja lihat. Ternyata ketika kita nggak makan dedak buat babi, itu ibu sama anak rebutan makanan. Jadi ibunya nggak ngalah sama anaknya. Astagfirullahaladzim. Jadi bahkan ada anak babi itu sampai kegencet sama tubuh besar ibunya karena untuk
induknya babi juga mau makan gitu. Sedangkan anak babinya waktu mau makan itu kegencet jadi nggak bisa makan. Jadi ada beberapa yang anak babi yang bisa lolos makan, ada anak babi yang nggak bisa makan karena kegencet, bahkan ada yang mati. Innalillahi. Nah itu sifat babi ketika makan. Jadi baru aku tahu di situ. Oh, tapi karena masih Nasrani kan belum berpikir. Oh iya, kan udah berpikir sekarang. Ya nggak, alhamdulillah. Dulu oh begini ya, gitu doang. Oh begini ya, kalau babi mau makan. Jadi anak sama ibu sama anak tuh rebutan. Yang paling kenyang-kenyangan siapa? Nah itu baru induknya, jantannya. Kalau dia udah lapar, makan anaknya. Astagfirullahaladzim. Makanya waktu di peternakan itu, kalau induk udah mau melahirkan, itu jantannya dipisahkan dari induknya. Jadi biar induknya sama anaknya. Nah kalau misalkan anaknya udah mulai bisa makan sendiri, dipisahin lagi supaya nggak cepat mati gara-gara tadi ketindihan sama induknya. Jadi anak itu bisa mati ketindihan sama ibunya gara-gara rebutan makanan. Anak babi bisa mati gara-gara bapaknya kelaparan. Jadi dimangsa sama bapaknya sendiri. Jadi sifatnya rakus, Serakah ya. Makanya dalam Islam itu salah satu sifat yang memang Rasulullah SAW itu kurang sukai itu sifat rakus, berlebih-lebihan. Iya. Jadi segala makanan itu kayak misalkan nih, bukan segala ya, kayak misalkan daging sapi, daging daging kambing, ikan. Kalau misalkan pun berlebihan itu pasti kurang baik. Iya, benar. Ada penyakit. Kalau 5 masih lah mas. Kok kayak merasa tersindir? Bukan itu. Iya. Saya tahu Pak Iya. Umar, tenang aja. Kayak misalkan ada penyakit kolesterol dan sebagainya, itu tanda-tanda ya orang ketika makan itu udah berlebihan. Over ya, emang sih benar. Semua yang over itu nggak baik. Walaupun dia bilang makan nasi kebanyakan, bahkan minum air kebanyakan aja, itu bisa jadi keracunan air gara-gara kebanyakan. Beser terus. Iya, bahkan semua pokoknya apapun itu nggak boleh berlebih-lebihan ya, yang secukupnya aja. Soalnya saya juga nih Bang Umar, kan saya lagi nyobain nih makan daging paha ayam 1 kilo, itu enak banget. Tapi kan kita cari nutrisi protein gitu ya, itu udah ternyata 1 kilo itu ya udah paling mentoknya gitu. Tapi kalau kita makan makanan yang lain-lain bisa berlebihan, lebih dari sekilo paha ayam tadi itu nanti bahaya, jadinya kayak obesitas itu. Tapi kan ranahnya ke kesehatan yang lain lagi ya. Tapi ini kita kalau ngomong soal konteksnya keimanan, yang serakah, rakus itu yang berlebihan nggak baik. Benar gitu Bang Umar ya? Itu barang pertama. Yang kedua, babi itu nggak suka yang bersih. Kalau bersih perkembangannya nggak bagus. Makanya kalau babi ada waktu itu ada momen babi itu nanti disemprot sama air pakai selang yang ada tekanannya tinggi. Itu, ya, semprot supaya ya nggak terlalu bau lah, kotor gitu. Nanti ada momen di mana nanti dia guling kayak guling kecil-kecil lah di tempatnya dia. Berarti dia nggak nyaman tuh tandanya ya? Ya nggak nyaman, bersih gitu. Nah ada yang mencocok logikan kepada kehidupan manusia bahwa ya kan kita manusia kan pasti ada salah, ada khilaf, ada dosa. Nah tapi yang lebih berbahaya bukan ketika kita berdosa, tapi ketika kita tapi ketika kita bangga sama dosa-dosanya, sama ketika kita bangga, ketika babi itu bangga terhadap lumpur, kotorannya sendiri, guling-guling di kotorannya sendiri itu biasa babi itu. Bau itu biasa kalau babi itu. Maksudnya dia berguling di lumpur, nggak suka kotor, nggak suka bersih gitu. Nah, sama juga itulah sifat babi yang nggak suka ya kalau misalkan mau dicocok logikan nggak suka dekat kepada Rob lah gitu. Jadi ada hamba yang memang kan kita berdosa hilaf ya kan. Tapi ada hamba yang ini dia yang agak bahaya ini. Ada hamba yang ketika dia berdosa dia bangga terhadap dosa. Astagfirullahaladzim. Iya, saya ngerti tuh yang kayak begitu tuh. Makanya dari tadi bilang terlepas dari sifat-sifatnya itu kan memang Allah sudah haramkan gitu. Ya. Walaupun nanti ya sifat-sifat itu ya
belum tentu ada dalam kehidupan manusia ya, walau alam ya. Tapi tetap intinya kepada apa yang memang Allah sudah halalkan dan apa yang Allah sudah haramkan. Ya. Ini makannya kok wah Sambil habis sama belum. Sarapan. Ini buruan Bang Umar, cepet dimakan. Nanti ada yang ngabisin lagi tuh. Kameramennya ntar ngabisin nggak? Ntar kameramennya Gila tadi. ngabisin lagi. Yang ngabisin ternyata saya, gengs. Tadi kasih 3 kurang. Tapi waktu dulu waktu makan daging babi ada efeknya nggak? Saya jujur ya Bang Umar, waktu zaman dulu makan daging babi itu nggak terlalu ngerasain rasanya atau sensasinya gitu kan. Taunya tuh daging babi, daging apa ya, dulu sebutnya yang di kaleng tuh maling ya, daging maling ham gitu kan. Kayak kornet bentuknya gitu. Ya udah saya makan aja. Bahkan saya dulu pernah ya sekali tuh waktu lagi lapar-laparnya makannya dalam keadaan bukan mentah, tapi yang udah di kornet kaleng, nggak dimasak, langsung makan aja. Begitu makan pakai kuah dulu, makan pakai nasi juga Campur sop tuh enak tuh ya. Itu dulu. Tapi lama-kelamaan kan saya mulai berpikir tuh, pada itu kayaknya ayam enak. Itu waktu berpikirnya waktu masih Nasrani atau udah? Masih Nasrani. Nah, lama-kelamaan dari SMP, SMA itu saya udah mikir kok babi ini bukan level bukannya, tapi kayak bukan di seleraku gitu loh. Babi ini, apalagi kalau anjing nggak pernah cobain ya, sama sekali nggak pernah. Paling babi doang, cuma hanya sekedar pernah, cuma bukan sebagai pecinta atau penikmat gitu. Saya sih justru penikmatnya itu daging sapi. Tapi karena dulu Bang Umar duitnya belum cukup buat ngerasain daging yang banyak gitu ya, jadi ya udah deh, ya udah alternatifnya ayam. Kalau nggak ada ayam ya udah telur. Kalau nggak ada telur ya udah apa aja yang bisa dimakan, yang penting satu halal. Halal zatnya, halal sumber mendapatkannya gitu. Yang penting kan kita bisa makan, rasa syukur kepada Allah karena alhamdulillah Allah telah memberi kita makanan ini nikmat banget. Nanti kalau ada rezeki baru interpretasi rezekinya dipakai buat beli daging. Tapi ini yang beliin bukan saya. Siapa yang beliin ya? Ownernya. Boys, aduh, terima kasih. Cara nyembelihnya gimana kalau babi sama anjing? Nah, kalau babi itu saya belum pernah melakukan Kang, tapi cuma dengar cerita aja. Kalau babi kan kelemahannya di kepala. Jadi ada dengan cara ditembak kepalanya. Astagfirullah. Nembak. Itu biasanya pemburu-pemburu di kebun kelapa sawit. Di tembak kepalanya atau enggak ya pakai ketapel. Tetap di kepalanya. Jadi kelemahannya babi itu di kepalanya. Tapi belum pernah tahu waktu pas motongnya apa. Tapi cuman dengar cara bunuhnya itu seperti itu. Ya. Nah tapi kalau daging anjing pernah. Nah kalau daging anjing nih, aduh, agak ini sadis juga ya. Sadis. Jadi daging anjing sebelum dipotong tuh disayang dulu sampai deket sama kita. Jadi kalau misalkan anjing pribadi enak, ya udah deket kan, nggak usah pakai step ini. Tapi kalau misalkan anjing yang mau kita potong hasil dari penjualan, hasil dari beli dari orang, ya kita harus sayang dulu. Nah setelah disayang, udah dekat, masukin ke karung. Karungnya diikat, yang bukaannya itu kan diikat. Nah habis diikat tetap disayang dari luar kan. Nah, sambil cari kepalanya. Pas cari kepalanya udah siapin kayu nih. Bak! Sadis ya. Itu langsung mati ya? sampai mati. Lama ya? Ya kalau pukulannya kuat ya 2 kali 3 kali bisa lah. Kalau nggak kurang kuat ya mungkin 5 kali. Sampai benar-benar mati. Nanti kita diamin dulu, takutnya kan ada istilahnya pura-pura mati atau gimana ya. Kita biarin dulu, terus kita senggol-senggol pakai kaki gitu kan. Kalau misalkan dia emang udah nggak bisa bergerak, udah nggak ada gerakan,
ditendang-tendang udah mati benar-benar mati, baru kita buka ikatan karungnya, udah potong. Oh, potong tetap sembelih. Ya tetap disembelih. Nanti akan ada darahnya. Nah ada dua, ada kelompok orang yang ngebuang darahnya, tapi ada kelompok orang yang pakai darahnya buat dimasakkan. Gitu. Ada harus gitu. ya Dijadiin arus atau jadi dicampurin ke masakannya. Kalau misalkan anjingnya buat kuah atau nggak buat kering, nanti dicampur buat namanya soal. enggak, maksudnya darahnya itu dicampur ke makanannya langsung waktu pas mengelola masakannya itu. Jadi pengganti kuah airnya itu adalah darah. Gitu Enggak, ya? campuran kayak dianggap bumbu darahnya itu. Buat gurih ya biar gurih. Nah, seperti itu. Tapi ya sadis kalau ya dipukul itu. Ya. Sering makan Lebih sering dulu sih, lebih sering babi sih, daging babi. Babi ya. lebih gampang ya dapatnya. Ya tinggal beli. Harganya mahal nggak? Terakhir dulu itu sebelum syahadat ya, itu 12.000 atau 15.000 Per kilo. seporsi. Oh, seporsi. Ya seporsi. Matang, Ya udah matang. Di ini ya lapo gitu ya. Ya di lapo itu. Terus sempet scroll aja kan. Itu tapi udah lama Ya. juga sih, 20. Udah terakhir udah itu. Scroll aja, tapi kan karena udah Islam kan nggak beli. Iya. 20. Nah, tapi nggak tahu lagi, nggak pernah scroll lagi sampai sekarang. Ya. Gitu. Harus kita update harga daging ayam per kilo. Saya aja tahu nih Bang Umar, paha ayam filet per 1 kilonya tuh 39.000. 1 kilo nutrisinya oke banget. Gizi vitaminnya terpenuhi semua. Daging sapi 80.000 sekilo. Itu udah enak banget. Udah apa lagi mau dicari? Ya daging halal harganya murah, tapi murah kok nggak bisa beli ya. Berarti saya harus giat mencari rezeki ikhtiar lagi ya Bang Umar, biar bisa makan daging setiap hari. Amin. Ini jadi hikmah dari ini semua, Masya Allah ya. Saya udah dapat nih bahwa Allah telah menciptakan itu sesuai dengan kebutuhan manusia, yang Allah juga menciptakan manusia, dan itu diciptakan juga seperti yang tadi aturan itu untuk kita juga sebenarnya kan ya Bang Umar ya. Dan saya jadi teringat dengan kisah Nabi Ibrahim alaihi wassalatu wassalam, atau sebutannya Nabi Abraham ya, sama aja kan, Abraham, Ibrahim sama aja, yang ada bedanya ya. Itu kan mengorbankan Ismail, anak putra sulungnya. Hampir mengorbankan, mau dikorbankan tapi digantikan. setelah itu kan datang malaikat ganti jadi domba. Domba atau kambing tuh? Sama aja ya? Ya sama aja istilah ya. Digantikanlah domba, lalu disembelihlah domba tersebut. Nah jadilah itu hukum syariat untuk kita umat muslim menyembelih domba, dan dagingnya nanti yang korban tadi itu dibagikan kepada yang mampu, yang miskin juga, bahkan mereka yang non muslim pun juga boleh dapat lah. Itulah indahnya Islam, kurang toleransi apalagi coba tuh. Masya Allah ya, dagingnya bisa dimanfaatkan, dimakan semua boleh, orang kaya, orang miskin, bahkan dia non muslim pun boleh makan ya, terima dagingnya, boleh dimasak. Kok waktu mas dulu itu waktu masih belum muslim, masih terima juga daging korban? Dulu boro-boro ya terima daging korban, taunya sih ngelihat aja gitu, ngeliat oh tuh ada acara apa ini, katanya ini lagi kurban gitu, sapinya nangis masuk ke surga, oh gitu. Saya mah mangut-mangut aja dulu, oh sapinya masuk ke surga ya, disembelih gitu kan. Saya nggak ngerti apa-apa dulu ya, ngeliat doang, masih bocil kan zaman dulu ngeliatin gitu. Kalau di tempatku itu alhamdulillah hampir tiap tahun tuh dapat. Ada aja ya ngambil lah. Ya. Di situ sempat berpikir gitu, kok Kristen aja ya terkadang ya seperti itu gitu. Tapi kok bisa ya pada Islam kok padahal aku waktu itu kan di Karawang itu kan ya daerah-daerah minoritas lah. Dulu itu tahun 2000, sekarang ya udah banyak yang Nasrani, tapi tetap dapat kurban. Nah di situ kan dilihat bahwa
Islam itu agama yang untuk semua makhluk. Oh, rahmatan lil alamin, Ya. bukan rahmatan lil muslimin. Kalau rahmatan lil muslimin berarti buat muslim aja. Iya. Tapi ini kan rahmatan lil alamin. Supaya mereka bisa melihat juga bahwa Islam juga mengajarkan yang namanya kedamaian dan toleransi ya. Toleransi yang seperti ini, bukan Iya. toleransi yang datang ke gereja, enggak. Toleransi bagaimana kita juga menganggap yang non muslim juga manusia. Ya. Bahkan kita juga mau kaya mau miskin, yang Islam mau Semuanya yang dapat. dengan syarat ya mungkin ya masih di koridor radius yang tempat pengorbanannya Ya. itu. Kalau misalkan yang jauh ya mungkin ya nggak dapat, tapi kalau yang deket pasti itu akan benar-benar disiasati sama pengurusnya supaya dapat. Dapat kupon itu ya, jatah ya ibaratnya. Ya. Hampir tiap tahun itu kayaknya belum pernah nggak dapat kayak malahan di keluarga aku di situ. Orang Mungkin aku nggak dapet karena ya aku nggak minta kali, atau mungkin karena Mukanya. Sipit. oh iya, karena wah ini mah nggak usah dikasih, dia juga bisa beli. Mungkin dipikirnya gitu kan, mungkin dipikirnya gitu kali ya. efek-efek itu ya. Iya, ini mah bukan penerima, ini mah donatur ini harusnya gitu mungkin. Amin ya Allah, jadi orang mampu sukses kaya bisa donatur, bisa kurban tiap tahun Idul Adha, bisa berangkat haji tiap tahun. Amin ya Allah. Karena doa tuh harus yang baik-baik ya. Nah, karena kita selalu berdoa yang baik. Nah, teman-teman mau nggak kita berdoa biar para subscriber Ngaji Cerdas dimanapun Anda berada mau tebar kurban, nama programnya ya. Kita tebar kurban, nanti dibagikan ke pelosok-pelosok yang belum pernah dapat daging atau jarang dapat dagingnya, itu di daerah wilayah NTT. ya. Nah, daerah Kupang situ ya, di kepulauan Indonesia. Dia kan jarang dapat daging ya. Nah, disitulah kita mau tebar kurban. Kita doain yuk, doain yang baik-baik biar para subscriber Ngaji Cerdas mau berbagi tebar kurban buat di wilayah pelosok NTT. Ya, teman-teman kita berdoa ya biar semuanya dimampukan, rezekinya banyak, bisa tebar kurban. Karena sebentar lagi mau Idul Adha nih. Ini tanggal berapa Mas Asep? Sekarang tanggal 14. 14. Berarti kurbannya Idul Adha kalau nggak tanggal 16, 17, 18 ya. Nah, antara 3 hari itu kita berkorban. Nanti kan disembelih tuh sama orang-orang sekitar situ. Kita udah tinggal kasih aja uang, ntar mereka yang berkorban. Simple kan? Nah, Tadi pasti dikirim. nanti kalau mau tebar kurban, mau ikut, ntar ada linknya nih di sini ya. Di sini. Jangan lupa ya, kita ikut-ikutan. Kita doain juga teman-teman subscriber biar mau berkurban juga. Sama ini kok, dakwah itu kan bukan hanya di mimbar. Nah, Dakwah itu bukan hanya ikut pengajian, tapi dakwah juga bisa melalui dengan harta. oh masya Allah. Apalagi di NTT itu kok, aduh masya Allah, itu mayoritas Nasrani. Nah, salah satu yang bisa menembus itu ya salah satunya dengan siar agamanya melalui harta. Nah, kebetulan momennya di sini Idul Adha, dengan harta itu bisa beli hewan-hewan kurban, lalu dipotong, lalu nanti daging-dagingnya diserahkan di warga-warga di sana, baik yang Muslim maupun yang masih Nasrani. Tentunya lebih banyak Nasraninya ya, karena di NTT kantongnya Nasrani. Yeah. Nah, mereka bisa melihat bahwa agama Islam ini toleransi banget ya, gitu, baik, memperhatikan bukan hanya yang Muslim tapi juga yang non-Muslim. Ya. Nah, dengan demikian ketika mereka nanti melihat Islam itu adalah Islam yang baik dan mereka masuk Islam, amin ya. Amin. Itu berarti pahala jariahnya berlipat kali ganda kepada sahabat-sahabat Ngaji Cerdas. Tuh, teman-teman, banyak malam. pahala jariah ya. Malam tidak. Kalau teman-teman mau dapat pahala jariah tuh, nih dari Bang Umar langsung nyampain ya, dapat pahala jariah, ya udah langsung aja infakkan segera hartanya untuk kurban. Gak mahal kok teman-teman ya. Saya yakin lah pasti teman-teman subscriber dimanapun Anda berada pasti mampu lah. 1 jutaan aja kok, 1 jutaan. Nggak mahal kan? Ya pasti mampu lah ya. Amin kan saudara? Amin. Mampu bisa kurban ya. Kurban domba aja dulu nggak apa-apa. Kalau nanti tahun depan sanggup, baru kurban sapi. Amin. Satu lagi kok Afan, di sana Apa? ternyata ada juga orang-orang mualaf juga di situ. Oh, Jadi masya Allah. ada yang memang yang Islam dari lahir
itu lebih sedikit. Ya. Tapi alhamdulillahnya bertahun-tahun ya ke sekarangnya ini Banyak yang mualaf itu karena mau berpikir tuh ya. Ya, karena mau berpikir. Nah itulah nanti melalui korban itu, itu insya Allah banyak kebaikan yang bakal tersalurkan kepada mereka semua yang ada di sana. Masya Allah. Oke, gitu ya teman-teman. Ada lagi nggak sampai Ya. Bang Umar? Udah Cukup. Makan. Lanjut makan lagi Bang Umar. Oke, gitu ya teman-teman semuanya. Jangan lupa kalau nanti mau korban ntar ada komunitasnya di sini, langsung saja hubungi adminnya. Saya Riko pamit dan Bang Umar. Mohon undur diri. Ya, Bang Umar lanjutin makannya habis ini ya. Siap. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Kaum muslimin, sahabat yang cerdas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Jemi Ahmad Al-Musayyaf. Saya seorang mu'alaf yang berasal dari Poso, dan juga saya adalah salah satu laskar Kristus yang pernah memerangi kaum muslimin yang ada di Poso. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala saya mendapatkan hidayah dan hari ini saya berdakwah di daerah pedalaman NTT. Kaum muslimin sahabatnya cerdas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Zulhijjah sudah di depan mata. Sebentar lagi kita akan merayakan hari raya Idul Adha atau Idul Kurban. Yang dimana kita ketahui bersama atau kita pahami bersama bahwa hari raya Idul Kurban ini merupakan hari raya makan-makan besar kaum muslimin. Namun ada yang perlu sahabat ngaji cerdas ketahui bahwa ada saudara-saudara kita yang ada di pedalaman yang sampai hari ini atau bahkan sampai detik ini mereka belum pernah merasakan bagaimana indahnya menyembelih hewan kurban. Indahnya melihat kurban itu disembelih di wilayah mereka. Mereka hari ini hanya mendapatkan bingkisan kiriman hewan-hewan, daging-daging kurban. Oleh dan sebab itu kami ngaji cerdas mengajak Bapak Ibu untuk bersama-sama dengan kami melakukan program yaitu tebar hewan kurban di daerah pedalaman. Insya Allah cukup dengan 1 jutaan, tidak sampai 2 juta. Bapak dan Ibu sudah bisa berkurban di daerah-daerah pedalaman. Yang dimana hewan kurban ini nanti kami akan bagikan untuk saudara-saudara mu'alaf-mu'alaf kita. Yang dimana wilayah mereka itu adalah basis para mu'alaf. Daerah yang rawan pemurtadan, yang dimana daerah mereka kaum muslimin kemudian dikelilingi oleh saudara-saudara kita yang masih non muslim. Nah, olehnya saya mengajak Bapak Ibu bersama untuk mensukseskan program ini. Apa keunggulan program ini? Dengan program ini kita bisa melakukan syiar Islam di daerah-daerah pedalaman. Kita bisa menunjukkan kepada saudara-saudara kita bagaimana cara menyembelih hewan kurban yang benar, bagaimana cara mengkuliti kurban yang benar, bagaimana cara membagikan hewan kurban yang benar. Satu harapan kita, dengan tebar kurban pedalaman ini, saudara-saudara kita yang ada di daerah pedalaman semakin kuat akidahnya. Dan untuk saudara-saudara kita yang masih atau belum memeluk agama Islam, bisa tersentuh hatinya dengan melihat pemandangan yang begitu indah, melihat pemandangan ibadah-ibadah kita yang kita lakukan lewat program ini. Demikian informasi yang kami berikan kepada saudara-saudara. Semoga bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi Umat. Nah, teman-teman di sini ada produk bagus nih. Namanya Sultan Parfum. Parfum para perindu surga. Nah, di sini ada 4 macam produk nih. Yang pertama, parfum dengan aroma Raudhoh. Parfum dengan aroma Hajar Aswad. Parfum dengan aroma kasturi. Dan yang keempat adalah parfum aroma 2000 bunga. Nah, kalau teman-teman sekalian sedang umroh, lalu pulang ke tanah air dan rindu dengan suasana di Masjidil Haram maupun di Masjidil Nabawi atau di Mekah dan Madinah, teman-teman bisa beli nih Sultan Parfum dengan aroma-aroma yang menyesuaikan dengan suasana di Mekah ataupun Madinah. Nah, selain teman-teman beli parfum ini, nanti teman-teman dapat bonus gratisannya juga. Apa aja sih teman-teman gratisannya? Nih, yang pertama nanti teman-teman dapat kitab atau buku saku zikir pagi dan petang sesuai dengan sunnah. Nah, yang kedua,
teman-teman nanti dapat gratis tasbih nih. Wah, lucu banget ya, imut nih. Bisa dibawa kemana-mana. Yang ketiga, nanti teman-teman dapat juga nih kertas untuk bagaimana sih parfum ini digunakan untuk saat suasana apa aja. Di sini udah dijelasnya teman-teman semua. Nah, jadi teman-teman jangan lupa nih dibeli, informasinya ada di sini nih. Nah, dengan teman-teman membeli produk parfum Sultan ini, teman-teman sama saja dengan membantu operasional dakwahnya channel YouTube Ngaji Cerdas. Nah, luar biasa kan? Dengan harga berapa teman-teman sekalian? Cukup dengan 90 ribuan saja, teman-teman sudah bisa dapatkan ini semua nih. Masya Allah ya. Ini semua nih, semua teman-teman bisa dapatkan hanya dengan 90 ribuan rupiah. Teman-teman juga sudah termasuk membantu operasional dakwah, support channel YouTube Ngaji Cerdas. Nah, luar biasa kan? Nah, jadi tunggu apa lagi teman-teman ya? Segera hubungi di sini nih, di link yang tertera di bawah ini ya. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.